Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video dari Mama Gufron kaum muslimin. Kemarin kita sudah mengutip informasi, mengutip sedikit informasi tentang Mama Gufron. Ternyata Mama Gufron ini adalah orang NU, bahkan tokoh NU kaum muslimin. Kenapa kami bisa menyebut bahwasanya Mama Gufron ini tokoh NU? Karena ada sebuah video yang sudah diupload 1 tahun yang lalu, video dari Mama Gufron. Video Mama Gufron yang menghadiri acara Harlah 1 Abad NU. Ya. Dan di acara tersebut, Mama Gufron ini diberikan kesempatan untuk berceramah di panggung acara 1 Abad NU kaum muslimin. Jadi kalau bukan tokoh, itu mustahil diberikan panggung ceramah di acara Harlah NU, apalagi momen yang sangat besar, ya. Harlah 1 Abad NU. Dan lagi-lagi kaum muslimin, kami menemukan bahwasanya Mamah Gufron ini adalah kelompok orang-orang yang aneh dan halu kaum muslimin. Ya. Dan ini menambah deretan daftar orang-orang yang aneh, orang-orang yang halu, ya. Dan orang-orang aneh dan halu itu kumpulnya ya ternyata di ormas itu semuanya kaum muslimin, ya. Ini ada video dari Mamah Gufron, katanya bisa memarahi malaikat. Bahkan bisa menyetop pekerjaan malaikat kaum muslimin. Ya Allah, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Tuh kaum muslimin, ya. Ini kan orang aneh namanya kaum muslimin, ya. Yang pertama sih benar kaum muslimin, ya. Kalau ada yang meninggal, dia urus, ya, tanggung jawab. Betul kaum muslimin, ya. Memang sudah kewajiban antara sesama muslim kaum muslimin. Kalau ada yang meninggal, maka diselenggarakan jenazahnya, ya. Akan tetapi yang kedua tadi katanya kaum muslimin, ya, dia langsung ketemu Mungkar Nakir, kemudian dia mengatakan apa kaum muslimin? Jangan tanya-tanya, urusan saya ini, ya, selesai. Ya Allah. Malaikat Mungkar Nakir yang nanti tugasnya menanyai orang yang meninggal dunia, menanyai ruh orang yang meninggal dunia, man robbuka, madinuka, man nabiyuka. Itu sama si Gufron bisa disuruh diam kaum muslimin. Coba. Ya Allah, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk-beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk-beluknya? Nah, kalau ini maksudnya apa kaum muslimin? Ya, ini omongannya nggak nyambung kaum muslimin. Dan memang omongan orang ini nggak nyambung kaum muslimin. Ya, kemarin kita sudah angkat videonya. Ya, ngomong bahasa Indonesia saja, ini grammarnya nggak jelas, morat-marit. Ya. Tapi dia bisa mengatakan mengarang kitab berbahasa Suryani. 500 kitab, bukan main-main. Ya. Bahkan ada satu kitab yang katanya sedang dalam penggarapan Mama Gufron. Itu satu kitab ada 200 jilid kaum muslimin katanya. Ya Allah, ya. Dan yang dikatakan tadi apa coba kaum muslimin? Ya. Saya sudah mati duluan, jadi tahu seluk-beluknya. Ini maksudnya apa? Apa pernah mati si Gufron ini, kemudian hidup lagi? Ya. Dan waktu mati dulu, kenalan sama malaikat Mungkar Nakir. Jadi ketika dia hidup lagi, dia sudah kenal. Jadi nanti kalau ada orang yang meninggal, dia bisa nemui malaikat Mungkar Nakir. Ya. Bahkan bisa menyetop pekerjaannya. Nah, stop kamu, jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Ya Allah, ini orang apa lagi ini kaum muslimin? Dan yang seperti ini kok bisa kaum muslimin, ya? Bebas untuk tampil kaum muslimin. Bisa berceramah, banyak jamaahnya. Jadi pihak-pihak terkait, ya, itu kemana kaum muslimin? Ya. Seperti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, ya.
Tapi ya jangan ditanya lah. Itulah perlunya kita belajar kaum muslimin. Perlunya kita belajar ilmu syar'i. Perlunya kita belajar memilih guru yang benar kaum muslimin. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui, untuk bisa memilah dan memilih kaum muslimin. Mana orang yang benar-benar patut untuk dijadikan guru. Dan mana orang-orang yang nggak beres kaum muslimin. Ya. Orang-orang halu. Nggak jelas kaum muslimin ya. Ya Allah. Jadi katanya dia sudah mati dulu, ya, sehingga tahu seluk-beluknya. Sementara kalau jamaahnya itu belum tahu kaum muslimin. Dan jamaahnya nurut, ya. Percaya saja sama perkataan Pak Gufron ini ya. La ilaha illallah ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1. Saya yang tanggung jawab. Ikut sama siapa lagi? Gerbong banyak tapi pintunya 1. Masuk atau tidak walau alam. Kalau ini kan jelas dibukakan, betul nggak? Ragu-ragu nggak sekarang? Ragu-ragu nggak? Oh sana ini saya sakit lahir, sakit batin. Ambil air, bacakan la ilaha illallah, Allahu, silakan tawasulan. Insya Allah dijabah, kun payakun, sembuh. Nggak apa-apa, jadi dukun kecil-kecilan. La ilaha illallah. Nggak apa-apa jadi dukun kecil-kecilan katanya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya kalau sekedar ikhtiar menggunakan air, ya, apakah itu air zam-zam, apakah itu yang lainnya, ya. Misal pakai media minyak zaitun, madu, ya. Kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian untuk obat, untuk ruqyah, itu nggak apa-apa kaum muslimin. Nggak apa-apa. Ya. Memang kita juga harus paham mana praktek pengobatan yang memang itu berasal dari agama Islam dan mana praktek pengobatan para dukun. Kalau dukun biasanya pakai jimat-jimat, pakai raja-raja, pakai sajen. Ya. Atau ketika mengobati seseorang, itu biasanya menyebut nama-nama yang aneh dan kemudian perilakunya juga aneh kaum muslimin. Ya. Misal laki-laki mengobati perempuan, kemudian tubuh perempuan itu dipegang-pegang semau dia. Itu bahaya itu. Ya. Pokoknya dilihat kaum muslimin, kalau praktek pengobatan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, maka itu jauhi. Ya. Apalagi orangnya sudah jauh dari syariat Islam, maka tinggalkan berobat dengan orang-orang yang seperti itu kaum muslimin. Ya, ngeri kaum muslimin. Ya, biasanya kalau dukun itu pakai raja-raja, pakai sajen, ya. Atau kalau mengobati biasanya ya pakai keris lah biasanya kaum muslimin ya. Pakai jimat-jimatnya. Ya. Kemudian nyebut nama, mungkin nama jin, nama setan, ya. Dan kalau jadi dukun, ya haram kaum muslimin. Sekecil apapun dukun haram. Karena apa? Karena kalau dukun itu biasanya untuk proses menjadi dukun itu mesti melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ya. Dan biasanya ritual kesyirikan yang dibuat itu adalah ritual kesyirikan besar kaum muslimin. Sehingga yang namanya kesyirikan, ya, apalagi kesyirikan besar, meskipun perkaranya kecil, itu bahayanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khosirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, apabila kamu berbuat syirik maka akan dihapuslah amalan-amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau berbuat kesyirikan, kalau Nabi berbuat kesyirikan, maka habis amalannya, akan dihapus. Ya. Itu kepada Nabi. Apalagi kepada manusia biasa. Jadi hati-hati kaum muslimin, ya. Hati-hati kepada orang-orang yang semisal Gufron ini kaum muslimin. Ya.
Dan seperti yang kami sebutkan di awal tadi kaum muslimin, Gufron ini menambah deretan daftar orang-orang yang aneh di ormas sono kaum muslimin. Ya. Di video lain Gufron ini mengatakan kalau ditanya malaikat, ya, ditanya sama malaikat Munkar Nakir, orang yang sudah meninggal dunia itu, ya. Kalau ditanya man robbuka, jawab Pancasila katanya. Ya. Ditanya man robbuka, man nabiyuka, madinuka, dijawab Pancasila. Ya Allah. Dan ini persis yang diucapkan sama tokoh NU, Said Akil Siraj kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ditanya oleh malaikat nanti, ya, orang-orang NU, ini nggak usah takut. Ya. Kalau ditanya sama malaikat man robbuka, jawab saja saya orang NU. Saya santrinya Mbah Hashim. Ya. Dan itu ada buktinya kaum muslimin. Ya, ada buktinya. Jadi orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut mungkar nakir. Warga Nahdliyin tidak usah takut mungkar. Huma khalqullah wa nahnu min khalqillah. Malaikat mungkar nakir makhluknya Allah, kita pun makhluknya Allah. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Nah kaum muslimin, perkataan-perkataan yang semisal seperti ini kaum muslimin, ini pernah juga disampaikan oleh para habaib kaum muslimin. Ada habaib, ya, yang ketika ceramah dia menyampaikan ke jamaahnya, nanti kalau sudah meninggal dunia ditanya sama malaikat man robbuka, madinuka, man nabiyuka dan sebagainya, maka jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi semua pertanyaan malaikat dijawab dengan jawaban yang sama, Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi antara Gufron, kemudian Pak Said Akil Siraj, dan habaib yang mengatakan seperti itu kaum muslimin, itu sebenarnya mereka itu satu rangkai kaum muslimin. Ya. Satu rangkai, satu rumpun, satu ormas. Ya. Tapi sekarang urusan mereka ini dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ini jauh dari tuntunan yang dibawa oleh Nabi mereka Muhammad SAW. Mereka mengklaim mereka pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga kita dijauhkan dari orang-orang, dari kelompok, dari ormas yang berpemahaman seperti itu kaum muslimin, ya. Kita berharap kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu kaum muslimin, ya, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan intinya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.